Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas Ibrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 7 subtema 1 dengan tema benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Nah, untuk pembahasan pertama adalah benda hidup dan tak hidup. Jadi, benda hidup adalah benda yang mengalami proses kehidupan seperti berkembang biak, bernafas, dan bertumbuh. Untuk contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Ya, benda hidup ini lebih mudahnya adalah benda hidup itu langsung Allah yang membuatnya. Seperti manusia hanya diciptakan oleh Allah, hewan dan tumbuhan Allah langsung yang menciptakan. Nah, selanjutnya adalah benda tak hidup. Benda tak hidup adalah benda yang tidak mengalami proses kehidupan seperti berkembang biak, bernafas, dan bertumbuh. Contohnya adalah meja, kursi, dan mainan. Untuk contoh-contoh benda tak hidup lainnya juga masih banyak ya. Untuk benda tak hidup ini tuh disebut juga benda mati. Jadi untuk benda tak hidup ini adalah buatan dari manusia. Meja buatan manusia, kursi, mainan juga buatan manusia. Nah, ini merupakan benda tak hidup, jadi tidak mengalami proses kehidupan. Selanjutnya, beri tanda checklist pada benda hidup dan beri tanda silang pada benda tak hidup. Di sini ada pertama gambar pohon, kelinci, boneka, dan mobil. Langkah yang harus kalian kerjakan, langkah pertamanya adalah kalian melengkapi nama-nama benda. Nah, untuk pohon, huruf apa yang hilang? Ya, yang pertama adalah huruf P dan huruf O. Jadi kata pohon. Yang selanjutnya di nomor 2, yang hilang adalah huruf E, huruf I, dan huruf C. Jika sudah lengkap seperti ini menjadi kelinci. Selanjutnya boneka. Yang keempat adalah mobil. Nah, dari keempat gambar ini, mana yang merupakan benda hidup dan mana yang merupakan benda tak hidup? Ya, yang pertama adalah benda hidup. Yang kedua juga merupakan benda hidup. Pohon dan kelinci merupakan benda hidup. Selanjutnya, boneka dan mobil merupakan benda tak hidup. Bisa dilihat di sini ya, ingat kalau benda hidup tadi diciptakan langsung oleh Allah, sedangkan benda tak hidup diciptakan oleh manusia atau buatan manusia. Selanjutnya adalah di sini di halaman 3 ada lagu yang berjudul Layang-Layang. Nah, bisa dilihat ini layang-layang ciptaan A.T. Mahmud. Yuk nyanyi sama-sama yuk sama Ustazah Ifa. Dimulai ya, 1, 2, 3. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Yeay, pinter kelas Ibrahim, semangat ya nyanyinya. Kita nyanyi sama-sama di rumah. Kalian boleh nyanyi sama kakak, sama adik, atau sama mama dan papa. Selanjutnya di halaman 3 ini kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah lirik lagu Layang-Layang. Oke? Nah, selanjutnya di halaman 4 ada di sini untuk Garuda Pancasila.
Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Ada 5 sila di dalam Pancasila. Salah satunya adalah sila keempat. Ayo, siapa yang masih ingat gimana bunyi sila keempat? Ya, bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelas Ibrahim harus sudah hafal ya. Sila keempat Pancasila ajarkan kita sikap terpuji, mau berdiskusi atau bermusyawarah, seperti kerja kelompok menyelesaikan tugas sekolah. Itu merupakan pengamalan dari sila keempat, berdiskusi atau bermusyawarah. Selanjutnya, amatilah salah satu lambang Pancasila berikut ini. Nah, kepala banteng. Kepala banteng, lambang di samping adalah gambar kepala banteng. Lambang itu adalah lambang dari sila keberapa yang barusan sudah kita bunyikan? Ya, sila keempat. Bunyi sila keempat adalah di atas sudah ada ya. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, selanjutnya di halaman 5, hubungkan ciri-ciri benda yang sesuai dengan gambar. Di sini ada hewan kelinci dan ada benda. Wah, di sini ada meja. Kemudian ciri-cirinya yang pertama adalah tidak butuh makan dan minum. Yang kedua tidak dapat bergerak. Yang ketiga dapat bernafas. Yang keempat dapat tumbuh. Yang kelima tidak dapat bernafas. Yang keenam tidak dapat tumbuh. Yang ketujuh butuh makan dan minum. Dan yang terakhir yang kedelapan adalah dapat bergerak. Kira-kira mana ya yang sesuai ciri-cirinya untuk kelinci? Kita kerjakan yang pertama dulu ya. Untuk kelinci, ciri-cirinya adalah untuk kelinci dapat bernafas. Kelinci juga dapat tumbuh dan kelinci butuh makan dan minum. Kelinci juga dapat bergerak. Nah, ini merupakan contoh ciri-ciri dari makhluk hidup. Dapat bernafas, dapat tumbuh, butuh makan dan minum, dapat bergerak merupakan contoh dari ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya untuk meja adalah yang hitam ini ya, yang anak panah hitam, yaitu tidak butuh makan dan minum, tidak dapat bergerak, tidak dapat bernafas dan tidak dapat tumbuh. Ingat tadi bahwa meja tidak mengalami proses kehidupan, yaitu meja atau benda tak hidup atau benda mati memiliki ciri-ciri tidak butuh makan dan minum, tidak dapat bergerak, tidak dapat bernafas dan tidak dapat tumbuh. Meja tidak bisa bergerak, tapi ketika kita yang memberikan dorongan atau memberikan tarikan, baru mejanya bisa bergerak. Meja juga tidak dapat bernafas, meja juga tidak butuh makan dan minum. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari benda tak hidup. Oke, untuk hari ini kita tadi sudah belajar benda hidup dan benda tak hidup. Kemudian kita juga sudah belajar Garuda Pancasila dan sila keempat. Nah, untuk hari ini, hari Senin, kalian kerjakan buku tematik 1G halaman 1 sampai halaman 5. Jika nanti ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan ke Ustazah Iva. Terima kasih sudah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.